Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya akan melanjutkan lagi diskusi mengenai gig ekonomi. Minggu lalu saya sudah menceritakan tentang policy brief dari yang dibuat oleh Profesor Kun Franken dengan 5 model tata kelola gig ekonomi yang dia ajukan. Untuk video selengkapnya bisa dilihat di video saya minggu lalu. Nah, di minggu ini saya ingin mereview satu buku yang berjudul Gig Economy: The Critical Introductions, di mana buku ini ditulis tahun 2020 yang menceritakan berbagai pengalaman cerita dari platform ekonomi atau gig ekonomi yang ada di sekitar 10 negara. Nah, di sini saya akan share screen gitu untuk diskusi lebih lanjut tentang gig ekonomi. Oke, nah buku ini menarik ya karena kalau saya tidak salah ingat, buku ini terdiri dari sekitar 5 bab, jadi tidak begitu banyak dan setiap babnya itu memiliki, informasi-informasi yang menarik bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang gig ekonomi. Sebenarnya apa sih gig ekonomi? Apakah ini sebuah fenomena yang baru? Tentu saja sebenarnya, gig ekonomi ini bukan fenomena yang baru, ini sudah ada dari, zaman sebelum ada digital teknologi begitu. Tapi memang baru-baru ini saja semenjak ada digital teknologi, fenomena gig ekonomi ini semakin, populer, semakin berkembang. Kalau di buku ini dijelaskan mungkin secara sederhana, gig ekonomi itu bisa kita, bayangkan pekerjaan yang dilakukan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Misalnya contoh, zaman dulu misalnya pemain band begitu ya, kalau mereka mendapat, pekerjaan manggung itu dari satu kafe atau dari satu lokasi venue ke venue lain. Nah, satu pekerjaan lokasi manggung itu disebut dengan satu gig gitu ya. Nah, dan sekarang perkembangannya dengan adanya digital platform, eee, pekerjaan gig ini tidak hanya terjadi di dunia atau di industri entertainment, tapi juga terjadi di berbagai macam sektor. Misalnya kalau di Indonesia ada di sektor, ride hailings atau taksi gitu ya. Kita ada taksi online, ojek online yang sebenarnya pekerjaannya itu dihitung dari satu order ke order yang lain. Begitupun pekerjaan-pekerjaan lain yang dimediasi oleh, aplikasi digital itu bisa kita kategorikan sebagai gig ekonomi. Nah, di sini, yang menarik sebenarnya, buku yang ditulis oleh Jamie Woodcock dan Meg Graham ini, menurut saya memberikan banyak sekali, contoh-contoh kasus di berbagai negara, terutama di the Global South mengenai bagaimana sih perkembangan gig ekonomi di negara-negara ini, begitu. Dari 5 bab misalnya, dari bab pertama mereka membahas, apa sih, sejarah dari, gig ekonomi ini. Lalu saya tidak akan membahas detail setiap bab ya, karena saya tertarik untuk membahas satu bab nanti di sini. Tapi mungkin, sebelumnya sebagai gambaran, gig ekonomi yang dibahas, di dalam buku ini melihat 2 tipe, pekerjaan begitu. Yang pertama, pekerjaan gig ya, yang pertama adalah pekerjaan gig atau gig work yang berbasis cloud. Jadi modelnya, pekerjaannya bisa dilakukan secara remote. Misalnya, saya dapat pekerjaan untuk menerjemahkan satu dokumen dan yang memberi pekerjaan saya itu di Amerika misalnya. Nah, saya nggak perlu ke Amerika untuk melakukan pekerjaan itu. Saya cukup, menerjemahkan, dokumennya di komputer saya, lalu nanti hasil pekerjaan saya upload ke cloud dan bisa diakses oleh si pemberi kerja di Amerika. Nah, itu tipe pekerjaan pertama atau cloud work. Nah, tipe pekerjaan kedua yang juga dibahas dalam buku ini adalah geographically tethered work atau pekerjaan gig yang terbatasi oleh kondisi geografis. Misalnya taksi gitu ya, pekerjaan taksi digital atau taksi online itu sangat tergantung dengan lokasi di mana aplikasi itu berada. Misalnya nggak mungkin dong saya misalnya sebagai driver taksi online saya dapat order di Amerika ya saya nggak mungkin menerima customer, dan harus mengantar customer tersebut di Amerika.
customer yang bisa saya layani adalah tentu customer di mana saya berada. Jadi betul-betul terikat dengan lokasi. Dan sebenarnya yang menarik di dalam buku ini, menurut saya Jamie Woodcock, dan Meg Graham ini, berusaha untuk mengangkat sisi dari pekerja, yang memiliki profesi sebagai gig worker ini. Bagaimana sebenarnya, eee kondisi pekerjaan gitu ya, kalau boleh dibilang kondisi kerja mereka apakah bisa dikategorikan sebagai layak atau tidak. Tentu di sini ada banyak sekali, kontestasi begitu, ada banyak sekali konflik yang diangkat di dalam buku ini. Kalau Anda berminat untuk mengetahui apa saja sih konflik-konflik, gig ekonomi yang terjadi di berbagai negara, saya rasa Anda bisa membaca dari buku ini contoh-contoh kasusnya. Nah, di sini yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah bab terakhir, yang menurut saya ini menjadi saripati dari mereka berdua ya. Mereka berusaha untuk akhirnya, melakukan refleksi secara mendalam dan berpikir kira-kira apa ya, yang what to do next gitu kira-kira. Nah, di sini, menurut saya di bab terakhir, Jamie Woodcock dan Meg Graham berusaha untuk mensintesis, 4, rekomendasi, yang bisa dilakukan, untuk meningkatkan kondisi, gig worker yang lebih baik di masa depan. Nah, apa saja 4, eee, 4 rekomendasi tersebut? Yang pertama menurut mereka, kita perlu meningkatkan transparansi, dalam bekerja di gig worker ini. Di mana, eee, menurut mereka berdua, menurut Woodcock dan Graham, eee, fenomena yang paling, unik terjadi dari gig worker ini adalah adanya, depersonalifikasi of, work, depersonalization of work, di mana pekerja itu semakin memiliki jarak dengan pekerjaannya gitu. Menurut menurut, Woodcock and Graham yang dibayangkan misalnya kalau dalam gig worker ambillah contoh kasus, sebagai taksi online gitu ya misalnya. Fenomena yang dipakai oleh digital platform ini semakin, menambah jarak antara driver dengan customer-nya. Di mana customer tidak perlu kenal siapa driver-nya karena semua sudah ada di aplikasi dan model interaksinya dibuat seminim mungkin begitu. Di mana, eee eee, customer hanya perlu memberikan rating atau review terhadap hasil pekerjaan dari, si sopir atau, sopir taksi itu sendiri. Nah, menurut, Woodcock and Graham, fenomena depersonalifikasi ini bisa, beresiko gitu ya, eee beresiko membuat mekanisme atau sistem operasi yang terjadi di aplikasi digital itu semakin gelap gitu, semakin tidak transparan. Nah, oleh karenanya menurut mereka perlu ada upaya-upaya untuk membuat sistem atau mekanisme aplikasi digital ini menjadi lebih transparan, terutama bagaimana keputusan algoritma itu, prosesnya itu dibuat, bukan melihat satu persatu begitu ya, tapi setidaknya ada upaya untuk membuat prosesnya menjadi lebih, transparan begitu. Nah, misalnya apa yang bisa dilakukan? Di buku ini, Mark Graham sendiri sebenarnya sudah menjadi, sudah melakukan upaya tersebut begitu ya, melalui program yang ia sebut sebagai Fair Work, Foundations begitu, di mana, di sini dia mempelopori, project Fair Work yang, sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Fair Work Project ini adalah dengan membuat rating. Tapi sekarang, gantian gitu, yang diberikan rating itu bukan pekerjanya, tapi yang diberikan rating itu adalah perusahaannya. Siapa yang memberikan rating? Pekerjanya. Nah, mungkin menurut saya ini upaya Mike Graham sendiri untuk mencoba, reverse the mechanism gitu ya. Dan sebenarnya apa yang dinilai dari perusahaan ini adalah dari sisi bagaimana perusahaan itu memberikan, ekosistem yang layak bagi pekerja yang bekerja di digital platform mereka.
Lalu, yang kedua misalnya, yang diusulkan untuk meningkatkan transparansi ini adalah dengan membuat semacam counter platform atau platform-platform yang justru berusaha, menangkis gitu ya, berusaha memperbaiki apa yang buruk, apa yang tidak transparan dilakukan di perusahaan platform, lainnya, begitu. Nah, di sini, mereka juga di buku ini ya, mereka juga memberikan, eee, banyak contoh, di negara Turki misalnya ada project Turkoptikon yang merupakan platform, didirikan oleh pekerja untuk bisa memberikan transparansi, atau menuntut transparansi terhadap perusahaan. Kalau mau lihat list berbagai macam platform yang berusaha meng-counter gitu ya, melawan isu transparansi, di algorithm matching atau di isu, aplikasi digital secara general bisa dilihat di faircrowd.org. Nanti linknya saya berikan di bawah. Oke, lalu yang kedua, yang juga menarik, yang ditawarkan oleh Woodcock dan Graham ini adalah dengan, meningkatkan prinsip accountability gitu ya, meningkatkan, eee, pertanggungjawaban dari perusahaan, aplikasi digital dengan cara mengakui gitu ya, acknowledge bahwa perusahaan itu tidak hanya bertugas untuk menghubungkan antara customer dan worker, tapi yang terjadi pada kenyataannya gitu ya, di kebanyakan perusahaan aplikasi adalah mereka juga mengontrol, jumlah hari kerja para para pekerjanya, mmm dan, padahal, ketika mereka mengontrol jumlah hari kerja itu sudah bisa dikatakan sebagai employer, tapi di sisi lain mereka mengakuinya sebagai independent workforce. Sehingga kalau prinsip accountability ini bisa semakin ditingkatkan, harapannya menurut mereka ini bisa, juga secara inherent meningkatkan, kondisi pekerja, gig itu sendiri. Nah, ada beberapa apa, ada beberapa, tulisan atau statement yang menurut saya cukup, kuat gitu ya, merupakan pesan yang cukup kuat yang ingin disampaikan oleh Woodcock dan, McGraham dalam isu accountability ini. Misalnya salah satu contohnya, mereka menuliskan, "We need to stop imagining that platform inhabit some sort of separate technological realism of societies." Jadi, yang ingin disampaikan oleh Woodcock dan Graham adalah kita perlu, mengurangi atau mungkin bahkan menghentikan, mengkategorikan perusahaan-perusahaan, platform ini hanya sebagai perusahaan teknologi. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya, layanan yang mereka berikan itu bersifat multisektoral seperti layanan, cleaning service atau layanan logistik, delivery. Nah, menurut buku ini, eee Woodcock dan Graham berargumen bahwa seharusnya perusahaan-perusahaan ini dikategorikan sesuai dengan, sektor bisnis yang mereka layani. Kalau misalnya melayani di sektor transportasi, maka seharusnya mereka juga dikategorikan sebagai perusahaan transportasi, begitu. Lalu di, rekomendasi yang ketiga, itu adalah dengan memberikan, lebih banyak power gitu ya terhadap, pekerja. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan powers, pekerja itu, Woodcock and Graham menyebutkan setidaknya kekuatan yang bisa dimiliki oleh para pekerja ini bisa dikatakan sebagai kekuasaan asosiasional or associational power, di mana kekuasaan asosiasional itu bisa dipahami sebagai kemampuan pekerja, untuk berkumpul gitu ya, dan juga, secara kolektif, berupaya membuat usaha untuk memenuhi kepentingan mereka, termasuk misalnya dengan melakukan protes, menyampaikan aspirasi secara kolektif, untuk, kepentingan, peningkatan, standar pekerjaan atau peningkatan kondisi pekerjaan mereka. Nah,
Ini juga sebenarnya masih terkait dengan isu, accountability yang sebelumnya. Di buku ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya mungkin solusi lain yang bisa dipikirkan adalah mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh ILO atau International Labour Organization tahun 2019, di mana, mereka membuat, rekomendasi atau proposisi mengenai Universal Labour Guarantees, di mana Eee, semua pekerja, tidak hanya pekerja laki-laki, semua pekerja setidaknya harus, mendapatkan 2 hak, fundamental atau, universal, guarantee atau, jaminan universal. Yang pertama apa? Fundamental workers right. Apa saja sih hak-hak fundamental pekerja? Yaitu kebebasan untuk berasosiasi, lalu rekognisi terhadap, aktivitas negosiasi yang secara kolektif, lalu, kebebasan dari, perbudakan atau pekerjaan yang dipaksa gitu ya, dan kebebasan dari, child labours atau buruh anak, dan juga kebebasan dari diskriminasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang direkomendasikan oleh ILO adalah untuk, hak untuk mendapatkan basic working conditions, kondisi kerja yang basic, adequate living wage, upah yang layak begitu, lalu, batasan, waktu kerja, limit on hours of work, dan juga keamanan, safety and health, keamanan dan kesehatan selama pekerjaan. Nah, apa yang direkomendasikan oleh ILO ini sebenarnya juga bisa menjadi basis, perlindungan untuk gig worker, dan sebenarnya itu juga menjadi salah satu agenda yang, berusaha di, diperjuangkan, oleh para asosiasi-asosiasi pekerja gig di seluruh dunia. Dan, yang terakhir, ide yang ditawarkan oleh, Woodcock and Graham di sini adalah dengan semakin mendorong, eee, model-model platform yang dikelola secara kolektif atau istilahnya platform kooperatif. Dan ini sebenarnya, bukan sebuah ide yang kalau dibilang terlalu utopia atau mengawang-awang. Ini ide yang sudah dijalankan, sudah ada prakteknya di berbagai negara. Salah satu contohnya yang sedang berkembang saat ini misalnya, eee, platform kooperatif yang diprakarsai oleh Trevor Scolz, yaitu platform kooperatif konsorsium yang basisnya di New York. Kalau Anda lihat di websitenya mereka, yaitu platform Co-op, nanti linknya juga ada di bawah. Di website ini mereka membuat daftar 300 platform co-op atau koperasi platform yang ada di seluruh dunia. Artinya, yang ingin disampaikan oleh Woodcock and Graham dalam buku ini adalah mungkin sebenarnya kita perlu lebih banyak tipe-tipe platform kooperatif seperti ini. Kita perlu mainstreaming gitu ya, membuat ide platform kooperatif ini lebih mainstream, kira-kira begitu. Nah, itu 4 hal yang saya ambil gitu ya dari buku Gig Economy, A Critical Introductions, yang menurut saya ini juga bisa melengkapi, 5 model yang ditawarkan oleh Profesor Con Franken di policy brief-nya yang saya diskusikan minggu lalu. Saya masih akan, mencari lagi berbagai macam referensi mengenai gig ekonomi, dan saya akan sangat senang sekali untuk bisa melanjutkan, diskusi mengenai gig ekonomi ini. Terima kasih, semoga video ini bisa sedikit bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.